Halo, selamat datang kembali di channel Klasi Risti. Kali ini kita akan belajar bersama tentang EDA atau Exploratory Data Analysis. Jadi dari data ini, dari data yang kita dapatkan, kita akan explore. Jadi EDA atau Exploratory Data Analysis biasanya kita gunakan untuk memahami data. Jadi bagaimana kita memahami data dengan cara meringkas karakteristik-karakteristik data tersebut, ya, dan biasanya kita melibatkan statistik inferensial. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya kita bisa mencari dan mendeskripsikan data melalui ringkasan dari sudut pandang yang berbeda. Nah, kemudian bagaimana kaitannya antara exploratory data analysis dengan bidang ilmu lain seperti data mining, data science, dan machine learning ya. Nah, coba akan kita bicarakan secara sekilas. Jadi di sini ada suatu gambar ya, ada step umum dari data mining, ya, data mining. Jadi sebenarnya EDA itu terletak di mana? Exploratory data analysis itu biasanya berdasarkan apa yang kita lakukan ya dalam data mining, data science, ataupun machine learning. Itu kalau dari sudut pandang data mining itu biasanya terletak di antara processing dan transformation ya. Jadi setelah kita dapat datanya di sini ya, maka kita melakukan ringkasan statistik ya, menggunakan statistik inferensial. Kemudian ada sedikit mungkin seperti data cleaning, kemudian handling missing value dan seterusnya. Itu kalau dari sudut pandang data mining itu exploratory data analysis itu letaknya ada di ini ya, ada di dua tahap ini. Bisa nanti masuk di sini di processing, atau processing bisa nanti masuk ke transformation ya. Dan ini pun ya tidak harus urut seperti ini ya nanti. Nyatanya di dalam suatu pekerjaan yang terkait data mining, data science itu nggak harus urut seperti ini ya. Bisa jadi transformasinya dulu, kemudian baru processing dan seterusnya. Bisa berkebalikan. Oke, ini tadi dari sisi data mining ya, dan ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita ngelihat dari sisinya si data science ataupun machine learning. Baik, jadi kalau di data science saya singkat saja DS ya, ataupun machine learning. Biasanya ada beberapa tahap ya kita bekerja dalam data science. Yang pertama ada hampir mirip ya, ada data collection, kemudian diikuti dengan data cleaning. Nah, data cleaning, kemudian nanti biasanya diikuti dengan EDA ya, exploratory data analysis, kemudian nanti diikuti dengan modeling ya, kemudian baru yang terakhir kita deploy. Jadi model machine learning kita atau model data science kita itu kita deploy ke aplikasi ya. Nah, biasanya di sini. Nah, data collection ya sama ya, kita ngumpulin data. Kalau data cleaning ya kita bersihin data, misalkan ada outlier, kemudian ada nilai yang duplikat dan seterusnya. Kemudian di EDA berarti berada di sini. Ya, berarti ada di tengah-tengahnya sini. Nah, siapa aja sih yang ngerjakan ini ya? Nah, biasanya kalau si ini mulai dari data collection sampai si data cleaning ini biasanya dia dikerjakan oleh data analis ya, data analis. Kemudian nanti kalau yang dari data cleaning sampai ke maaf ya, bukan data analis ya kayak yang di sini. Saya hapus dulu. Biasanya di sini data engineer ya.
Nah, data engineer jadi ngumpulin dari database ya dan seterusnya, kemudian dibersihkan, dirapikan dan seterusnya. Kemudian dari data cleaning biasanya sampai ke sini ya, EDA itu dilakukan oleh data analis. Nah, baru di data analis. Jadi kita menganalisa data. Oke. Kemudian, nah nanti ada lagi yang namanya di sini ada modeling dan proses deploy ke aplikasi ya, ke sistem ya. Ini biasanya dilakukan oleh machine learning engineer. Nah, dia kerjanya di sini. Jadi dia membuat model prediksi yang bagus, bagaimana akurasinya sudah tinggi atau belum, sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum. Kemudian dari model tersebut diterapkan di suatu sistem. Nah, ini dilakukan oleh yang namanya machine learning engineer. Tapi ada juga seseorang ya, kalau di dalam programming itu kan full stack programming ya, atau full stack programmer ya. Ini dilakukan dari data collection sampai ke deploy. Nah, biasanya orang ini dia profesinya juga sebagai data scientist ya. Data scientist. Ya. Meskipun ketika nanti di deploy itu kita tidak si data scientist itu dia tidak 100% ya, tidak 100% di deploy-nya. Mungkin dia cuma deploy model ke sistem ya. Dia cuma deploy model ke sistem. Jadi kalau seperti layout-nya bagaimana, UI UX-nya bagaimana, itu dia bukan data scientist yang melakukan, tapi lebih fokus ke deploy model ke sistemnya ya. Tapi tidak sistem secara keseluruhan. Nah, baik itu tadi gimana sih sebenarnya EDA kalau dilihat dari sudut pandang data mining dan data science ataupun machine learning, itu posisinya ada di sini teman-teman ya. Dan kemudian biasanya si EDA ini ya, atau data eksplorasi analisis ini ada beberapa kegiatan ya. Jadi aktivitas ya, katakanlah aktivitasnya EDA itu biasanya EDA mungkin yang terkait dengan yang pertama handling missing value ya. Jadi kalau ada data yang kosong, kosong tidak ada isinya ya, nul ataupun biasanya gini ya, none ya, none. Kemudian yang kedua, apa yang biasanya dilakukan di EDA yaitu nge-remove duplikat data. Jadi dia removing duplikat data. Duplikat data. Atau biasanya disebut dengan data redundant ya. Data redundant. Kemudian yang ketiga biasanya ini bukan urutan ya, ini biasanya yang kita lakukan di exploratory data analysis. Kemudian ada yang namanya outlier atau pencilan ya. Jadi kita treatment. Jadi gimana sih kita menangani outlier ini ya? Outlier itu adalah data yang menyimpang ya. Jadi ada data menyimpang, bisa menyimpangnya, maksudnya misalkan ada data lumrahnya atau biasanya dia skalanya nilainya itu ada 0 sampai 5 ya gitu. Tapi ternyata di objek atau record tertentu atau tabel tertentu itu ada data yang nilainya misalkan 132. Nah, padahal skalanya harusnya 0 sampai 5. Ini adalah suatu pencilan. Atau mungkin ke negatif 60 ya, itu terlalu ke bawah, itu kan terlalu menyimpang ya datanya. Ini disebut dengan outlier. Kemudian kita biasanya juga melakukan apa yang disebut dengan normalizing ya, atau normalisasi ya, dan juga ada yang namanya scaling ya. Biasanya scaling dan normalisasi itu jadi satu ya, dan ini biasanya dilakukan untuk data numerik. Jadi data yang hanya berupa angka yang bisa kita lakukan normalisasi atau scaling.
Normalisasi itu biasanya kalau misalkan ada dalam satu dataset ya, ada satu record itu mungkin fitur pertama ada yang nilainya antara 0 sampai 5, kemudian yang fitur kedua itu nilainya 20 sampai 100, kemudian yang fitur ketiga itu ada 0,1 sampai sampai 1 gitu ya misalkan. Nah, ini kita samakan ya, kita samakan. Jadi, kayak range-nya kita seragamkan ya. Nah, itu bisa masuk ke normalisasi ataupun scaling dan ada metode-metodenya sendiri teman-teman ya. Oke. Baik, terus, untuk yang ke langkah ke biasanya, apa ya, untuk yang kelima biasanya kita melakukan yang namanya, pengkodean ya. Jadi encoding, eee, kategori variabel ya. Nah, categorical variable var. Isinya kita bikin data dummies teman-teman ya, data dummies. Dummies ya pakai M. Contohnya bikin data dummies itu gimana? Kalau misalkan, gini ya, kita ngelihat, misalkan kita punya suatu, dataset itu ada fitur yang namanya gender ya, gender. Nah, gender itu kan kalau nggak, male ya atau dia juga female ya. Bahkan kalau di sekarang data ada yang, tidak mau disebutkan apakah dia male atau female itu nggak tahu ya, mungkin bisa, non ya, ya. Jadi data ini kita, eee, bikin data dummies ya. Jadi kolomnya bukan lagi namanya gender ya, tetapi kita bikin kolom atau fitur atau atribut yang namanya male, kemudian ada lagi atribut female, kemudian ada lagi atribut non ya. Nah, nanti isinya gimana? Ya isinya tinggal di sini nanti bisa true ya. Kalau di sini true otomatis yang lain ya kosong dia. Yang di sini kosong. Kalau di sini true ya, di sini kosong, isi kosong. Ada juga yang mengisinya gini, kalau misalkan oh yang diisi yang ini. True digantikan dengan 1. Oh berarti yang sini 0, yang sini 0. Nah, jadi bikin data dummies itu seperti ini teman ya. Kemudian selain kita bikin data dummies, kita juga, melakukan sedikit statistik analisis ya. Biasanya kita gunakan bivariate analisis. Nah, dalam bivariate analisis itu ada apa aja? Ya, semuanya sudah dijelaskan pada video-video sebelumnya. Kemudian di sini ada pertanyaan, apa sih bedanya exploratory data analysis dengan data analis biasa ya? Kalau biasanya sih kalau, sepengetahuan saya exploratory data analysis itu ya kita, lebih menggunakan ke statistika inferensial ya. Nah, dan di situ pasti, ketemu dengan rumus-rumus statistik dan seterusnya. Dan kita harus mencari tahu ya, mencari apa ya, mencari wawasan dari data tersebut ya. Jadi, dari data tersebut, tujuannya untuk apa, nah kita mempelajari data tersebut supaya paham ya, supaya paham terus kemudian dari data yang ada ini kita istilahnya kita utak-atik ya supaya nanti, sesuai dengan tujuan yang dibutuhkan. Nah, sedangkan jika data analisis itu biasanya, dia cuman apa ya, mempelajari dari apa, karakteristik, suatu data, terus keadaan datanya bagaimana, terus tren dari data tersebut bagaimana. Jadi cuman itu. Jadi bedanya secara singkat sih kalau, EDA itu, dia tujuan akhirnya kita dapat insight ya, kita dapat insight. Jadi kita, tahu ada wawasan baru dari data itu. Kalau data analisis itu biasanya, oh kondisi datanya seperti ini, ya kemudian dari berdasarkan data ini ada tren seperti ini ya. Jadi cuman bedanya di situ sih ya. Tetapi, ada pula, antara exploratory data analysis dengan data analysis itu sendiri
beririsan. Oke teman-teman, itu tadi secara singkat penjelasan exploratory data analysis ya. Nah sekarang kita coba praktekkan ya. Jadi kita belajar untuk mempraktekkan. Di sini sudah saya siapkan ya, Jupyter Python notebook dokumennya sudah saya siapkan. Dan data yang akan kita gunakan nanti adalah data set house price ya. Jadi harga rumah. Di sini nanti ada variabel targetnya atau atribut atau kelasnya yaitu sale price ya. Datanya teman-teman bisa mendapatkan di sini ya dari situs kaggle.com. Teman-teman bisa searching ada atau googling house price Kaggle ya. House price Kaggle. Nah, di sini sudah disediakan ya. Ada overview, ada overview, ada datanya seperti apa, kemudian ada kode dan kemudian teman-teman kalau akses di Kaggle itu enaknya itu ada ininya, ada diskusinya. Ya, jadi kalau kita buka diskusi itu ada contoh-contohnya yang bisa kita gunakan. Bukan di diskusi ya, sorry, di kode. Nah, di sini ada contoh-contoh kodenya. Nah, kita bisa belajar dari sini teman-teman ya. Kita bisa belajar dari sini ya, seperti ini ya. Jadi ada sampelnya, cara menggunakannya bagaimana. Kemudian kita kembali lagi di data ya. Di data di sini sudah ada file deskripsinya ya. Jadi kita nanti diberikan 4 macam file ya. Ada trend CSV, test.csv ya, ada kemudian data description txt ya, kemudian ada sampel submissionnya juga. Nah, di dataset ini ada beberapa field atau atribut ya. Di sini juga sudah dijelaskan ada sale price ya, yang ini nanti bakalan kita gunakan sebagai targetnya atau kelas ya. Kemudian ada MS subclass yaitu tipe rumahnya ya. Kemudian ada zona rumahnya, kemudian ada terkait dengan jalan yang terhubung dengan jalur yang terhubung dengan jalan raya, antara rumah dengan jalan raya. Kemudian ada banyak ya, ada gangnya, dia masuk street atau tidak, kemudian bentuk dari propertinya ya, apakah bujur sangkar atau jejer genjang atau persegi panjang dan seterusnya. Kemudian juga ada landscape, ada banyak ya. Di sini kalau tidak salah itu ada 81 ya. Ada 81 kolom ya, atau 81 atribut ya. Tapi yang jelas di datanya sendiri, misalkan kita buka di, misalkan kita gunakan nanti yang trend.csv ya. Nah ini kan ketahuan ya, ada 10 of 81, berarti totalnya ada 81 atribut atau fitur ya. Ini untuk banyaknya baris, jumlah barisnya data ya, kalau di sini kita tidak kelihatan ya di sini. Compact ini. Jadi ada nama ID, ada tadi fiturnya apa saja ini. Oke, kita langsung kembali lagi ke Jupyter Notebook-nya di sini. Saya full screen lagi. Nah, persiapan yang harus kita lakukan itu seperti biasa ya. Kita butuh beberapa library ya, untuk melakukan eksplorasi data analisis. Jadi library yang pertama kita gunakan ya biasanya Pandas ya. Nanti kita yang paling sering itu di data frame-nya. Kemudian kita juga butuh Seaborn ya, Seaborn. Seaborn ini adalah suatu library yang sering kita gunakan untuk bikin plot atau kita bikin grafik ya. Hampir sama dengan Matplotlib atau PyPlot yang biasa atau yang sebelumnya kita gunakan ya. Hampir sama juga dengan Pandas yang mungkin kalau kita bikin plot-plot sederhana itu kita bisa gunakan Pandas. Cuman bedanya di Seaborn di sini nanti kita lebih bisa leluasa untuk memodifikasi dari plot yang kita bikin. Ya.
Jadi kita ada 3 ini, ada Pandas, Seaborn, Matplotlib ya, terutama di PyPlot beserta alias-aliasnya. Kemudian nanti kita juga butuh ini nggak perlu ya ini. Jadi ini sebenarnya nggak perlu ini ya. Ini nggak perlu kemarin cuman coba-coba aja. Jadi yang penting ada yang penting cuma 3 ini ya, kita Pandas, Seaborn dan Matplotlib. Ada lagi yang terakhir nanti namanya operator ya. Nah, berikutnya kita load datasetnya ya. Oh ya, tadi belum tahu cara mendapatkan datanya ya. Jadi teman-teman kalau ingin mendapatkan datanya silahkan teman-teman download di Kaggle ya. Di sini ini ada tombol download all ya. Dan otomatis teman-teman kalau kepengen bisa ngedownload dataset ini, teman-teman harus register di Kaggle ya. Register di Kaggle, terus nanti ketika mau download itu biasanya ada pertanyaan untuk join competition ya, teman-teman silahkan join saja, nanti baru bisa aktif tombol download datasetnya. Oke, ini adalah data cost price ya, tadi kita load di sini, kemudian kita tampilkan 5 baris datanya saja. Nah, di sini sudah dijelaskan ada 81 kolom ya. Mulai dari ID sampai yang terakhir itu sale price. Nah, sale price ini adalah targetnya nanti. Oke, jadi ini ada datanya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada yang nilainya 0, ada yang none ya. Ada macam-macam ya nilainya, ada yang berupa angka dan ada yang berupa nominal ya. Nominal pun bisa berupa kategorikal, bisa berupa ordinal. Kalau angka pasti ya numerik ya. Oke, berikutnya kita harus tahu juga shape dari dataset itu ya. Jadi berapa sih jumlah recordnya atau berapa sih jumlah objeknya atau observasinya ya. Kemudian variabel-variabel atau fiturnya apa saja ya. Nah, kita bisa gunakan ini data frame ya, .shape ya. Tadi datanya kita kasih nama berupa ini ya, df ya, data frame ya. Df itu adalah pandas.read.csv, filenya di mana ya. Nah, berarti nanti kalau kita ngambil data ini kita cukup panggil saja df. Seperti ini ya. Nah, ketika kita ingin melihat gimana sih dimensi atau bentuk dari datasetnya, dari datasetnya ini ketahuan ya, kita ada 1461 record ya, atau baris dan 81 kolom. Nah, jadi datanya sangat besar sekali ya. Nah, dari data yang sangat besar ini kita juga harus tahu ya teman-teman, fiturnya itu apa saja ya. Dan setiap fitur itu tipe datanya itu apa. Kan tadi ada yang berupa numerik, ada yang berupa huruf ya atau nominal ya. Itu kita bisa ngelihatnya di sini. Pakai yang namanya df.info ya. Setelah kita eksekusi, maka munculnya nih, ini adalah kolom-kolomnya atau fitur-fiturnya yang dimiliki dari dataset tersebut. Mulai dari indeks ke 0 sampai ke yang terakhir 80. Ya, berarti tepat ya, ada 81. Kemudian ada tipe datanya di sini ada 3 macam teman-teman ya. Ada 3 kolom itu tipe datanya float. Kemudian ada 35 kolom itu tipe datanya integer ya. Kemudian sisanya ada 43 kolom itu tipenya objek. Nah, objek ini bisa berupa teks ya, nominal ya. Bisa berupa teks atau string ya, yang jelas dia bukan angka. Itu tadi adalah tipe datanya. Kemudian kalau kita lihat di sini ya teman-teman. Kita tadi kan ada 1460 data. Ya, ada 1460 data. Nah, berarti ada 1640. Nah, ini diinfokan juga ya isinya. Ada kolom ID, isinya ada 1460 non-null, tidak kosong. Berarti ada isinya. Ya. Kemudian ada MS subclass, itu ada isinya sama ya dengan jumlah recordnya. 1460.
Kemudian kalau kita lihat, nah di sini ada 1201, berarti ada beberapa yang kosong atau tidak ada isinya. Nah, kosongnya berapa? Nah, silahkan nanti teman-teman kita bisa menghitung kosongnya berapa sih ya, tinggal kita hitung aja 1000 berapa tadi 461 dikurangi 1201 di 062. Nah, berarti kosong sekitar 260. Tuh, ya. Nah, jadi di sini ternyata ada beberapa fitur itu yang tidak ada isinya, kosong ya. Nah, kosong-kosong ini biasanya kita sebutnya dengan missing value ya, missing value. Nah, nanti biasanya kalau kita lihat datanya itu bisa berupa tulisannya itu none. None. Nah, jadi kita tahu ada beberapa kolom itu terisi penuh, ada beberapa kolom yang banyak kosongnya seperti ini ya. Jadi dari 1460 cuman terisi 91. Jadi nggak ada 100. Nggak ada 10%-nya ya ini ya ini. Ini sangat banyak sekali kosongnya. Nah, itu kita nah ini malah ada 7 ini ya. Ini malah ada 54 nih. Nah, inilah yang disebut dengan missing value, teman-teman ya. Nah, dari sini kita tahu ya, karena terlalu banyak missing value ya, seperti pada ini kolom atau fitur array, pull kisi ya. Kemudian ada miscellaneous feature ya. Ada ini. Ini kan ada banyak missing value nih. Nah, dan juga kolomnya tadi ada 81. Nah, kita bisa berinisiatif teman-teman ya. Kita bisa mengurangi beberapa fitur yang kita anggap tidak relevan ya. Seperti tadi ada fitur atau kolom yang banyak yang kosong. Ya buat apa kita hitung ya, buat apa kita proses kita modelkan ya. Pasti nanti hasilnya kalau banyak yang kosong ya hasilnya ya banyak errornya. Ya, makanya demi mengurangi error ya kita bisa menghilangkan ya beberapa fitur yang kita anggap tidak relevan. Contohnya tadi yang missing value ya, yang missing value atau none yang isinya lebih dari atau sama dengan 30%. Lebih dari 30%. Berarti nanti kita hapus ya beberapa kolom yang memiliki missing value lebih dari 30%. Nah, cara mengetahuinya ya kita harus hitung teman-teman ya. Jadi kita harus hitung cek missing value di setiap kolom itu ada missing value-nya berapa. Nah, kita bisa gunakan yang pertama dengan df count ya. Count ini dia menghitung data yang tidak kosong ya. Jadi yang ada isinya. Nah, makanya kita gunakan df count. Pasti akan nanti muncul nama kolomnya apa, ada isinya berapa. Seperti ini ada load area itu cuman ada 1460, sedangkan load frontage itu ada cuman 1200. Nah, itu kan kelihatan ya. Nah, kemudian dari situ ya kita filter ya, kita bikin list baru ya. Kita filter ya kolom ya, ketika kita count ya yang proporsi data yang terisi itu yang lebih besar sama dengan 0,3 atau 30% kita anggap sebagai oke. Kita masukkan ke list yang namanya oke. Nah, yang ini yang proporsi datanya yaitu kurang dari 30% ya, itu kita anggap sebagai not oke. Ya. Nah, teman-teman saya minta tolong di sini kalau belajar jangan dibaca dulu codingannya. Dibaca dulu maksudnya seperti apa, baru kita lihat codingannya ya, baru kita lihat sintaksnya. Nah, di sini tujuannya adalah kita ingin menampilkan ya fitur-fitur dengan missing value yang kurang dari 30% ya, dan fitur-fitur yang missing value-nya itu lebih dari 30%. Ya, kita filter di sini. Ya, kita filter pakai yang namanya looping comprehension
yang ada di list ya. Jadi ada di list itu ada fitur, ada apa ya, perulangan komprehensif ya. Jadi kita ngodingnya nggak terlalu panjang, kita cukup gunakan satu baris seperti ini. Maksudnya di sini adalah kita ngebaca ya kolom ya, baik dari di setiap kolom ya, kemudian kita hitung ya. Kita hitung jumlahnya berapa, kemudian dibagi dengan panjang dari data frame yang otomatis. Panjang dari data frame ini adalah total baris ya. Total baris baik itu ada kosong ataupun tidak ada kosong. Jadi totalnya full itu ada yang 1460 itu kita menghitungnya dengan pakai len ini, length ya. Berarti ini adalah length, panjang dari data frame. Kalau lebih besar dari 0,3 berarti komposisi atau proporsi datanya lebih besar dari 30%. Ini ketahuan ini akhirnya ya. Jadi fitur dengan missing value kurang dari 30% ya, itu ada ID ya, MS subclass, MS zoning dan seterusnya. Ada banyak ya. Dari 81 masih ada banyak, dan fitur yang ternyata kurang dari 30% itu ada fitur yang namanya allay ya, regang, kemudian ada full quality, ada fans, kemudian ada feature ya. Jadi ada 4 ini. Jadi si 4 ini dia ternyata missing value-nya banyak ini ya, otomatis lebih dari 30%. Karena proporsi datanya nggak ada 30% ya. Jadi missing value-nya pasti sangat banyak, 70% lebih. Ini udah ketemu nih ya dengan cara filtering seperti ini. Nah, berikutnya di kode sebelumnya kalau kita lihat di sini ada oke, itu diisi dengan kolom for column in data frame ya. Nah, ini ada seleksinya, ada filternya. Jika data frame column.count dibagi len, dibagi panjangnya data frame itu lebih besar daripada 30%, maka dimasukkan ke dimasukkan ke list oke. Ya. Nah, di sini kalau di logika programming seperti biasa ya, ini kalau kita jalankan ya, misalkan kita punya contoh seperti ini. Ini saya matikan dulu. Jadi kita punya list yang namanya A ya. Nah, kemudian kita bikin list baru lagi yang namanya B. Di sini fungsinya adalah si B ini dia mengambil value dari list A yang genap ya. Kalau kita lihat di sini, jika si X ini ya, di sini kan ada perulangan ya. For X in A, jika X ini modulus X dibagi 2 itu adalah 0, berarti genap, itu kita masukkan ke B ya. Ini kalau kita eksekusi, maka nanti yang disimpan ya, kita eksekusi oke. Nah, yang disimpan di list B itu adalah angka-angka yang genap aja. 2, 4, 6, 8 ya. Kalau kita panggil si listnya B, maka hasilnya ini 2, 4, 6, 8 sama. Itu sama halnya dengan kalau kita bekerja biasanya kalau logika programming seperti ini ya. Jadi ibaratnya kayak kita pertama bikin list kosongan dulu, kemudian kita bikin for biasa ya, selama X ya, X in A ya. Jadi dia nanti akan mengulang ya. Jadi si A ini akan dibaca satu persatu ya, mulai dari indeks ke 0, 1, 2 dan seterusnya sampai terakhir. Terus dicek jika nilainya ini ya modulus 2 itu hasilnya 0, maka dimasukkan ke list B ya. Ini append-nya, ini list B, dimasukkan ke list B. Hasilnya nanti juga akan sama teman-teman ya, 2, 4, 6, 8. Setelah kita eksekusi 2, 4, 6, 8. Ini adalah penjelasan dari ketika kita ingin filter list tadi ya. Kita bisa pakai codingan atau sintak yang cukup satu baris seperti ini dibandingkan kita bikin seperti ini. Tapi tidak memaksa ya teman-teman. Teman-teman lebih mudah pahamnya di mana. Kalau teman-teman lebih mudah dengan cara yang biasa seperti ini, silahkan dipakai yang ini. Kalau lebih suka yang simpel ya silahkan dipakai ini.
Berikutnya, oke, kita kembali lagi ke tadi ada 4 kolom ya, ada 4 fitur yaitu ada array, pool key, ya, fence, kemudian list feature ya. Ini bakalan kita hapus ya. Plus ya ada fitur yang namanya ID. Ya, dia kan cuma nomor aja ya, cuma nomor 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini kita hapus. Nah, kita hapus. Nah, kita bikin ya, yang pertama kita bikin data frame baru ya, data frame 2 yang isinya adalah data frame tadi yang pertama ya. Kita filter. Ya, kita filter. Oh, yang data frame 2 ini kita isi yang tadi isinya adalah fitur-fitur yang memiliki nilai missing value-nya kurang dari 30% ya. Nah, kemudian otomatis ketika di data frame 2 ini kan kolom ID masih ngikut ya. Nah, maka di sini kita hapus ya kolom ID di data frame 2 ya, kemudian kita hapus ya ini ya yang mungkin hapus, kita menggunakan perulangan ya, kemudian di sini ada kita print ya. Jadi untuk mengetahui fitur-fitur yang dihapus itu apa ya, dengan cara membandingkan kolom atau fitur yang ada di data frame aslinya dengan yang ada di data frame 2 nih. Jadi kita untuk ngecek kolom-kolom yang dihapus di data frame 2 itu ada apa saja sih. Oh, ada ID, ada array, ada pool key, ada fence, dan list feature. Nah, kemudian si data frame yang tadi awalnya ini ya, df ini di replace dengan apa yang ada di dalam data frame 2 yang otomatis di dalam data frame yang df ini dia juga tidak akan ada ID, tidak akan ada kolom ID, array, pool key, fence, dan seterusnya. Nah, berikutnya setelah kita lihat teman-teman ya, yang tadinya ada 81 kolom atau 81 fitur, itu kalau kita lihat info dari df itu, dari data frame itu, sekarang tinggal 76 ya, karena sudah dihilangkan 5 ya, ada 5 fitur ya, ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, iya ada 5. Nah, sekarang tinggal 76 kolom. Nah, berikutnya adalah setelah kita kurangin ya, jadi lumayan ya kita mengurangi 5 fitur atau 5 kolom. Nah, kita lihat komposisi datanya dulu teman-teman ya. Yang pertama ya, kita ngelihatnya dari sudut pandang sale price ya. Kenapa? Karena si sale price ini yang bakalan kita gunakan sebagai target ya, target atau kelasnya. Kita bisa deskripsikan dulu ya si fitur sale price ini ya, dengan ini ya, data frame sale price. Sorry, dengan data frame sale price dan ini ya, describe. Nah, si describe ini seperti sebelumnya dia menampilkan count ya, banyaknya data berapa, nilai rata-rata berapa, standar deviasinya berapa, nilai minimumnya berapa, kuartil pertama berapa, kuartil kedua berapa, kuartil ketiga berapa, sampai ke nilai tertinggi berapa. Jadi ketahuan di sini harga rata-rata rumahnya itu ada 180.961, sekian US dollar ya. Harga tertingginya adalah 755.000 US dollar. Harga terkecilnya adalah 34.900 US dollar. Ini statistik deskriptif dari sale price ya. Jadi sebaran data dari sale price. Nah, kalau kita bikin ya plot distribusinya ya. Kita bikin plot distribusinya, kondisi data sale price ini secara distribusi bentuknya seperti apa? Apakah sudah normal atau belum ya? Kalau kita lihat ternyata bentuknya seperti ini teman-teman ya. Jadi dia skewed tapi dia seperti lonceng ya.
seperti lonceng. Jadi kalau normal itu sebenarnya lonceng gini ya. Kurang aneh ya, kurang tinggi. Saya bersihkan. Jadi dia seharusnya kalau normal itu bentuknya agak tinggi, mencong ya. Ya jadi seperti inilah ya. Tapi dia biasanya dia simetris. Nah, tapi di sini kalau kita lihat datanya di sini, dia agak condong ke kiri ya. Kalau kita lihat data dari sini sampai ke sini, ya, dia agak condong ke kiri, ya. Kalau nilai tengahnya kan kalau data seperti ini kan nilai tengahnya ya ada di sini kan ya, mediannya kan ada di sini. Tetapi ternyata datanya ini ada dia lebih condong ke daerah kiri sini ya, mendekati 0. Oke. Jadi kita lihat, oh ternyata datanya ada ini. Nah, terus kalau begitu, di sini kemudian ada data yang di sebelah kanan ini. Ya, di sebelah kanannya istilahnya di sini, misalkan di sini ini adalah nilai median ya. Yang di sebelah kanannya ini datanya sangat tipis-tipis sekali ya. Frekuensinya sangat kecil sekali ya, jumlahnya sangat sedikit sekali. Tetapi dia melenceng sampai jauh ke sini. Nah, biasanya di sini datanya pencilan ya. Atau biasanya disebut dengan outlier. Nah, ini biasanya terletak di sini nih outlier kalau seperti ini. Jadi dia outliernya berada di positif ya, bukan berada di sini. Kadang ada outlier yang ada letaknya di sini, tapi dia outliernya ada di sini. Oke. Nah, jadi kondisi data sale price-nya seperti ini teman-teman ya ternyata. Nah, kita juga mungkin kita bisa cek ya dari sale price ini sebenarnya apa sih yang menyebabkan dia ini condong ke kiri ya. Kita ke outlier ini grafiknya bisa kita split ya istilahnya teman-teman, dengan menambahkan ini ya, kita split berdasarkan zona rumahnya. Nah, maka di sini akan tampil ya, oh yang biru ini adalah zona rumah RL ya. RL itu apa? Nanti bisa lihat di file deskripsinya ya. Kemudian ada yang orange, kemudian ada yang merah. Nah, di sini ketahuan teman-teman. Oh, ternyata dataset kita yang mendominasi ya. Dilihat dari zona rumahnya berada di mana. Dia ada di yang biru ya, RL. Ternyata dia yang mendominasi datanya ini. Nah, ketahuan kan ya. Tetapi tetap ada aja ya ini outliernya sampai ke kanan. Kemudian yang mendominasi kedua ada si orange, ini ada RM. Kemudian yang ketiga ada si merah, ya. Ada FV ini. Ya. Kemudian yang lainnya gimana? Oh lainnya dia tidak mendominasi cukup tipis ya sehingga tidak cukup kelihatan di sini. Ini dan si orange dia juga ada sedikit pencilan dan si merah pun juga ada sedikit outlier ya. Kalau outlier cuma di sini kayaknya kelihatannya ya, ada di sini, nggak sampai sejauh sampai ke kanan ya. Itu adalah kondisinya. Nah kemudian dari grafik tersebut kita kan bisa ngelihat kalau ada outlier atau pencilan ya. Nah ternyata si outlier itulah yang menyebabkan distribusi data sale price-nya itu condong ke kiri. Nah, sehingga bisa dikatakan sale price ini kurang normal. Nah, bisa kita normalkan ya. Sebenarnya kita bisa normalkan dengan cara yang pertama itu kita bisa menghilangkan outlier tersebut. Nah, tahap-tahap untuk menghilangkan outliernya yang kita juga harus melihat kondisi data-data yang lain ya. Nah, yang pertama terkait dengan data numerik ya. Nah, kita olah dulu yang data numerik. Nah, seperti kita tahu di awal tadi datanya ada dua macam, ada yang berupa angka dan ada yang berupa objek. Ya kan? Nah, untuk mengetahui tipe datanya apa saja di setiap data frame tadi, setiap kolom, ya kita bisa pakai ini. Ya, kita bisa bikin list ya, kemudian set, kemudian kita panggil ini
data frame dot types ya. Jadi tipe datanya data type itu itu data type ya, data type dari data frame ini. Kemudian kita bikin list. Nah, muncul oh ternyata tipenya yang pertama itu ada ini O, di type O object, kemudian ada di type float, kemudian ada di type integer ya. Nah, berikutnya nanti kita harus pisahkan ya teman-teman ya, fitur yang punya tipe data objek dan fitur yang punya tipe data berupa angka ya. Nah, kita pisahkan ya, kita seleksi ya fitur-fitur yang bertipe angka, yaitu ada integer 64 dan float 64 itu apa saja. Nah, kita bikin data frame baru yang isinya adalah data frame yang tadi ya. Kita select, kita pilih. Dari data frame yang tadi kita pilih yang tipe datanya termasuk tipe data integer 64, float 64. Nih, jadi kita bikin data frame baru di F6. Kalau kita tampilkan secara sekilas ya, bagian atasnya saja, nah, kita punya 37 kolom ya. Kita punya 37 kolom numerik ya. Jadi ada 37 kolom ya. Tadi ada totalnya 81 ya totalnya. Tadi kan ada, kalau aslinya ya. Aslinya itu kan ada 81. Terus dikurangin tadi 5 ya. Karena banyak missing value. Nah, sekarang diambil yang numerik ya. Numerik itu ternyata sekarang sisa 37. Nah, nanti ada lagi selain yang numerik tadi apa? Nominal ya. Nom. Kalau tadi num, nah sekarang nom. Nominalnya belum tahu. Tinggal ngurangin aja nanti ya. Oke. Kita lanjutkan. Ini kita filter ya. Setelah kita filter, nah kita lihat histogramnya. Kita bisa lihat karena datanya berupa angka, kita bisa langsung lihat ini histogram atau distribusi data masing-masing fitur yang bertipe numerik tersebut. Kita bisa gunakan fungsi histogram dari Pandas ya, data frame ya. Kita panggil data frame dot histogramnya apa. Kemudian kita masukkan parameternya, ukuran fix size-nya, kemudian bins ini adalah ukuran dari batangnya ya, ukuran dari grafiknya nanti ya, batangnya ya, ini garis-garisnya ini. Nah, kemudian setelah kita eksekusi muncul ini teman-teman ya. Jadi setiap fitur bakalan ditampakkan di grafik distribusinya atau yang disebut dengan histogram. Mulai dari MS class, kemudian load front edge ya, kemudian ada load area dan seterusnya. Di sini ada 37 ya tadi ya. Ini ada 5 dalam satu baris, ini ada 1 2 3 4 5 6 ya. Dan 6 dan banyak baris ya. Jadi intinya ini semua kita lihat histogramnya. Kita lihat histogram dari load front edge. Yang pertama mungkin kita bisa ngelihat ini ya dari sell price-nya ya. Sell price tadi hampir sama ya bentuknya dengan yang histogram yang pertama ya. Jadi dia skewed ke kiri atau condong ke kiri ya. Nah, terus kita bandingkan dengan fitur yang lain. Kita cek dengan ini. Ini ada garage area ya. Oh, ada garage area. Kali ini ada bedroom, cafe, ada first floor ya. Second floor, kemudian ground living area yang masih tanah. Total BSMT, SF apa ini ya? Lupa. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya. Kalau si ini ya, si
ini ya, siapa, sale price itu kan model histogramnya dia ya kayak yang awal ya, dia agak condong kiri ya, seperti ini ya. Di condong kiri, mediannya ada di sini ya. Itu bentuknya hampir mirip ya, hampir mirip dengan ini ya. Kalau full area ini kan ada kerowaknya ini ya. Kayaknya enggak ya. Hampir mirip dengan ini ya. Floor, kemudian ground living area. Terus ada ini, ada total BSM T ya. Sama load frontage ya, load frontage. Nah, berarti kalau model grafiknya hampir mirip seperti ini ya, teman-teman. Bisa dikatakan ya, mulai dari perkiraan kita pertama ya. Perkiraan kita pertama, oh jadi dari beberapa fitur numerik ini ada beberapa fitur ya, dari seluruhan fitur numerik ada beberapa fitur yang kira-kira yang kayaknya dia memiliki keterkaitan yang kuat dah ya. Apa buktinya? Ya karena ininya bentuk histogramnya hampir mirip dengan label, hampir mirip dengan sale price. Jadi kayaknya ini dia memiliki keterkaitan. Ada 1, 2, ada 1 ya, ini 1, 2, 3, ada 4. Kalau ini hampir mirip, cuman ada ini ya, ada kayaknya enggak ya, terlalu gemuk ini ya. Yang hampir dengan ini, oh berarti ada 4 fitur ini nih yang kira-kira memiliki keterkaitan ya, atau apa ya? Ya berarti ada pengaruhnya ya. Jadi si sale price ini kayaknya dipengaruhi paling banyak oleh 4 fitur itu. Nah, tadi ada fitur first floor ya, kemudian ada total BSM TSF, kemudian ada load frontage, kemudian ada ground living area. Itu mirip ya, model distribusinya mirip dengan sale price. Nah, sepertinya ada keterkaitan. Nah, sekarang kita cek lagi nih. Kita cari korelasi ya antara fitur numerik yang ada dengan kelas atau target ya. Nah, sebelumnya kita jaring dulu ya dari data frame numerik ya, yang baru tadi, yang terakhir, yang memiliki korelasi cukup besar dengan sale price ya. Nah, dikatakan kita ambil saja korelasi, kita anggap besar itu kalau lebih dari 0,5 ya. Korelasi itu kan rentang nilainya antara 0 sampai 1 ya. Korelasi. Kita ambil yang tengah-tengahnya yaitu 0,5. Jadi kalau lebih besar kita ambil ya. Kita ambil yang kurang dari 0,5 nggak akan kita ambil. Terus nanti ya fitur-fitur yang memiliki korelasi lebih dari 0,5 ini kita bikinkan data frame baru ya, kita kasih nama yang namanya golden feature. Kita kasih nama golden feature. Oke, berikutnya ini ya, kita tampilkan korelasinya, korelasi setiap fitur dengan price ya. Ini kita bisa gunakan fungsi korelasi dari data frame pandas ya. Kita panggil data frame-nya .core ya, kemudian korelasi terhadap siapa? Korelasi terhadap kolom sale price ya. Kemudian di sini ada titik 2 min 1 ya, ini teman-teman kalau sudah nanti belajar list ya pasti akan paham. Cuman di sini saya sebutkan saja tujuannya, di sini kurangi 1 itu karena di kolom terakhir itu adalah sale price ya. Dan kita tidak akan menghitung korelasi antara kolom sale price dengan kolom sale price. Sale price. Jadi kalau kolomnya sama ya otomatis 1. Ya, kita panggil data frame korelasi numbernya, data frame numerik korelasinya. Di sini ketahuan korelasi setiap fitur ya, ada yang negatif 0,08 ya,
Ini sangat kecil berarti korelasinya, karena tadi batasan korelasi yang kita ambil adalah 0,5 ke atasnya. Seperti ini total BSMF. Nah ini ya ketahuan ya. Tadi oh ternyata kok ada 4 fitur tadi, total BSMTSF tadi kan mirip ya bentuk histogramnya. Kemudian ada first floor, ini juga mirip. Nah, ternyata dia memiliki korelasi lebih dari setengah. Ini ada ground living area ya, lebih tinggi 0,7. Terus tadi apa ya yang satunya ada miscellaneous feature kalau nggak salah. Oke. Mana ya? Nggak ketemu. Kita lihat ya, tadi ada 4 kolom. Oh, load frontage ya. Ada first floor, ground living area, total BSMT, dan load frontage. Kita lihat load frontage apakah korelasinya ini juga lebih dari setengah. Load frontage. Oh, ternyata dia cuman ini ya. 0,35 ternyata. Oke, berarti dugaan kita ternyata ada satu yang meleset ya. Ini load frontage-nya cuman 0,35. Nah, di sini kan ketahuan ya. Jadi berdasar grafik kita amati, apakah benar sih ini punya korelasi ya? Kita lihat korelasinya. Nah, ini. Akhirnya kita dapat apa? Insight ya. Kita dapat wawasan. Oh, ternyata kalau grafiknya gini belum mesti ternyata dia terjaring sesuai dengan korelasi yang kita butuhkan. Nah, sekarang kita filter aja ya. Kita filter aja dari golden feature ini. Tadi kan belum masuk ke golden feature ya, kita akan tampilkan semua ya ini. DF6 core ini ya. Ini adalah korelasi semua fiturnya kecuali sale price ya. Nah, kita filter aja langsung ya. Kita masukkan ke golden feature. Golden feature diisi dengan DF6 core atau data frame 6 correlation ya. Yang nilainya nilai korelasinya kita bulatkan ya. Kita bulatkan ke positif ya. Terus sekaligus kita filter yang lebih dari setengah. Terus kita sorting juga secara descending. Kalau ascending false berarti dia sorted secara descending. Paling besar atau paling bontot di awal ya, di atas. Di sini ketahuan ini ternyata teman-teman ya, ada beberapa fitur ternyata lebih dari 4 ya, lebih dari 4 itu yang memiliki korelasi cukup baik di atas 0,5 ya. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi sekarang kita ada 10 ya. Ada 10 fitur yang tadinya berapa? 37 apa 35 ya? Yang tadinya sempat saya coret mana ya? Oh ini. Ya, yang tadinya 37 sekarang kita filter lagi. Kita pilihin lagi tinggal 10. Nah, cuman di sini tadi kan kita ngelihat ya. Jadi ada 10 fitur nih ya. Ada 10 fitur ya ini ya. Ini rekapannya. Ada 10 fitur, setiap fitur nilai korelasinya sekian. Nah, cuman tapi tadi kan ada yang namanya outlier. Ya. Nah, kalau di statistik ya. Korelasi itu juga dipengaruhi dengan otomatis ya, dipengaruhi dengan kondisi datanya. Kalau kondisi datanya ada outliernya ya otomatis korelasinya juga berubah nilainya, ya kan? Nah, maka kita cek, kita lihat ini, kita petakan untuk melihat lebih jauh dan nanti rencananya kita hilangkan outlier tersebut. Outlier tadi ada yang nilainya 0 dan ada yang none ya. Nah ini perlu teman-teman ketahui ya. Sebenarnya korelasi itu tidak selalu menjelaskan hubungan antar data. Nah, jadi kira-kira dengan cara kita ngeplot data-data tersebut, itu kita bisa dapat wawasan baru. Ya. Nah, kemudian kita harus cek juga nilai korelasi yang tadi
memiliki keterkaitan secara linear ya terhadap sale price. Nah, contoh kasusnya yang paling gampang itu kalau nilai keterkaitan itu berbentuk kurva linear. Jadi kurva linear itu yang melengkung ya. Kalau biasanya kalau kita belajar korelasi atau itu kan bentuk korelasinya itu lurus ya. Jadi ada grafik, ada grafik kartesius. Nah, bentuk korelasinya lurus, bisa naik, bisa turun, ya, atau bisa ke sini. Nah, itu kan bentuk garisnya linear ya, lurus. Nah, bagaimana kalau garisnya ini kurva ya? Bentuknya ya gini. Nah, naik atau dia justru melengkung ke bawah. Nah, gimana? Nah, ini kan kita tidak dapat mengetahui jika hanya dengan melihat nilai korelasinya saja. Kadang-kadang ada suatu keterkaitan yang nilai korelasinya bentuknya seperti ini. Kalau kita grafikan. Nah, sekarang kita coba kita plot-plot data-data tersebut. Ya. Kita lihat, kita bandingkan ya antara di sale price dengan masing-masing fitur yang ada ya. Dari ini tadi dari data frame numerik ya. Nah, kita lihat kalau kita pasangkan antara sale price dengan MS subclass, ini kan kondisi datanya seperti ini kalau kita grafikkan. Nah, sedangkan si lot frontage ternyata tadi kan 0,3 ya. 0,3 itu model datanya tidak linear ya, jadi kayak lebih menyebar ya, kayak seperti ini. Kayak bergelumbul terus naik ini ya. Kalau dari lot area ya dia cuman bergerumbul di sekitar sini. Nah, tadi ada overall quality ya. Kalau kita lihat di overall quality, kalau berdasarkan plotnya ya, berdasarkan kondisi datanya, itu bentuknya justru dia kayak apa ya, memiliki korelasi positif ya, karena dia dia kondisinya kayak naik ya, dia kayak naik ke sini ya, dia kayak naik ke sini ya, lurus ya, ya kan? Kemudian oke, saya hapus dulu. Kemudian kita cek juga untuk fitur yang lain, overall condition, kemudian year build, tahun dibangun. Tahun dibangun itu kayaknya tidak begitu pengaruh ya, tidak ada korelasinya, kayaknya kurang begitu besar ya, kelihatan dari datanya. Korelasi yang baik itu adalah korelasi positif ya, jadi nilai Y-nya juga naik, nilai X-nya juga naik, jadi lebih ke kanan atas ya, kayak seperti ini ya. Ini kan dia kayak ke kanan atas, cuman di sini ada yang banyak yang kosong juga. Total BSNF ya, total BSMT tadi ya. Ini dia korelasinya juga cukup, kalau dilihat dari plot dia memiliki korelasi positif ya, karena dia apa ya, datanya kayak bergerumbul sini gitu ya, naik gitu ya. Cuman kayaknya ada pencilan ini, ada pencilan, ada outliernya, terlalu jauh dia. Oke, kita cek berikutnya. Oke, lah ini ada ground living area ya. Ini saya hapus dulu ini gambarnya. Nah, ground living area kayaknya sangat perfect sekali ya, model plotnya ya. Dia kayaknya membentuk suatu kurva, bentuk garis linear ya ke atas ya. Nah, ini ada pencilannya ini, outliernya. Kemudian juga ada ini ya, first floor ini ya. Oke. Dia kayaknya ke sini naik kayak ini juga second floor seharusnya. Cuman ada ini second floor ya, ketipu ini dia. Jadi datanya kayak kotor gitu ya.
nggak seragam. Oke, kita lihat. Oke, ini lumayan, ini lumayan. Ini banyak yang sini ya, banyak yang kosong ini. Nah, kalau sell price ketemu sell price ya otomatis ya sangat positif. Dan pertambahan Y, sumbu Y dan pertambahan sumbu X sama. Nah, sekarang kita tadi udah ngelihat ya beberapa scatter plot ya, beberapa plot dari data masing-masing feature terhadap sell price ya. Kalau kita amati tadi kan banyak data yang berlokasi X-nya itu sama dengan 0. Nah, biasanya si X sama dengan 0 ini kan dia mengindikasikan kalau memang datanya di situ kosong. Dan juga dia mengindikasikan bahwa rumah tersebut tidak memiliki suatu fasilitas tertentu ya. Seperti halnya apakah setiap rumah itu pasti ada kolam renang, kan enggak. Jadi seperti itu. Nah, maka dari itu penanganannya adalah kalau ada nilai 0 ini, penanganan yang kita coba di sini adalah kita hapus ya. Kita hapus nilai 0 ini. Jadi data yang ada nilai 0-nya ini kita hilangi ya. Kita hilangi semua, terus kita cari lagi, kita cek lagi nilai korelasinya seperti apa, apakah terjadi perubahan atau enggak. Nah, ini oke. Jadi di sini kita yang pertama di sini di blok yang pertama ini sebenarnya kita menghapus ya, kita cari data yang ada value-nya setiap fitur itu ada 0 ya. Kalau ada yang 0 kita hapus ini di sini. Kita butuh butuh library lagi ya yang namanya operator. Nah, kemudian kita cek ya. Ini kan kita cek sih ya. Kita cari nilai korelasinya ya. Kita bikin yang namanya dictionary ya. Kalau teman-teman paham di Python ya. Kita bikin dictionary, kemudian kita isi ya. Yang pertama itu biasanya key ya, key dari dictionary, kemudian di sini adalah value-nya. Nah, value-nya ini kita isi dengan nilai korelasi. Key-nya kita isi dengan nama kolomnya. Kemudian kita urutkan di sini, ya, kemudian kita print. Nah, sekarang setelah kita hilangkan nilai nolnya, maka otomatis nilai korelasi setiap fitur itu akan berubah. Ya, akan berubah secara total seperti ini ya. Jadi tadi saya masih ingat apa ya? First floor kalau nggak salah itu 0,3. Nah, karena nilainya 0 sudah dihilangkan, nah ini menjadi naik, dia berubah jadi 0,6 ya kan, korelasinya ganti berubah karena datanya kita sudah mengurangi data yang tidak jelas ya, data yang kosong. Nah, dengan sedikit membersihkan data tersebut ya, kita bisa menemukan fitur-fitur yang berkorelasi yang lainnya. Kalau tadi kan dipakai data frame, kalau kita panggil menggunakan data frame core ya, sorry ya, bukan data frame ya, apa ya tadi ya yang kita panggil tadi, df6 ya, df6 core. Tadi kan ada sekitar, terus kita filter ya yang lebih dari 0,5 ya, yang lebih dari 0,5 itu ketemu 10 fitur. Nah, sekarang tadi datanya kita cleaning ya dengan cara menghilangkan 0 ya, menghilangkan data 0 atau kosong. Nah, sekarang kita justru menemukan ada 11 fitur yang memiliki relasi kuat dengan sell price. Jadi nambah 1. Tadinya 10, sekarang nambah 1.
ya. Nah, nambah 1 itu apa saja ya, kita print. Kita print ternyata yang nambah 1 itu ada year remodeling at ya. Itu sekian, ada year tahun dibangun sekian. Kemudian ada total RMS apa ini saya nggak tahu. Ada full bath ya, bathroomnya, kemudian ada first floor dan seterusnya. Nah, ini ternyata sekarang 11 fitur yang baru ini ternyata ini teman-teman. Ya, ternyata kita sudah menemukan ini. Nah, jadi nanti ya terkait dengan modeling untuk membuat machine learning atau model prediksi ya. Untuk khusus untuk kolom atau fitur numerik, kita bisa ambil ini ya. Kita bisa ambil kolom-kolom ini aja, kita bisa ambil 11 fitur ini aja. Jadi nggak harus semua tadi berapa ada 37 ya, ada 30 mana ya? Kelewat. Mana ya, lupa. Oke. Jadi nggak harus. Jadi ketika kita bikin modeling untuk prediksi atau machine learningnya ini, khusus untuk fitur yang tipe datanya numerik ya, kita nggak harus pakai semua yang tadinya ada sekitar 37 ya. Ada sekitar 37 fitur numerik, kita cuman ambil ini aja ya. Ada berapa ini? Ada 11 ya. Ada 11. Lumayan kan kita bisa memperingan kerjaan dari 37 sekarang kita kurangin menjadi 11. Karena apa kok kita kurangin menjadi 11? Karena di 11 fitur ini dia yang memiliki apa ya, korelasi paling kuat. Korelasi kuat ya, paling kuat. Dan korelasi kuat itu pasti dia pengaruhnya besar. Kalau yang lain mungkin pengaruhnya cuma kecil. Kita cukup fokusnya di sini aja. Ya, di 11 fitur ini. Jadi memperingan. Nah, itu adalah mungkin bisa dikatakan ini adalah salah satu trik untuk feature selection. Nah, jadi kita milih sebenarnya kolom-kolom yang paling berpengaruh yang mana yang kita gunakan. Caranya kita bisa seperti ini tadi teman-teman. Nah, berikutnya adalah kita handling untuk fitur yang bukan numerik alias yang nominal ya. Yang pertama kita simpan aja dulu ya, kita simpan dulu ya. Kita bikin yang namanya dfnom ya, nominal ya. Itu adalah data frame yang tipe datanya tidak termasuk integer 64 dan float 64. Nah, itu apa saja? Isinya ada ini, ada MS zoning, street ya, jenis streetnya paving atau kerikil atau apa ya. Kemudian ada lot shape bentuknya. Kemudian ada kontur tanahnya, kemudian ada utilitiesnya ya, fasilitasnya apa saja dan seterusnya. Ini ada sekitar 39 fitur. Nah, kita lihat saja nanti ya dari 39 fitur ini. Dari 39 fitur ini kira-kira dia jadi berapa fitur ya setelah kita nanti handling ya. Baik nanti menggunakan, pasti beda ya untuk handlingnya dengan cara yang numerik tadi ya. Ya tinggal kita lihat dari 39 nanti tinggal berapa ya, tinggal berapa fitur yang bisa kita pilih. Nanti kita juga bikin lagi yang namanya dummies variable ya. Nah, kita bikin dummies variable.
salah satunya nanti ini ya. Itu teman-teman untuk exploratory data analisis yang pertama, terutama yang terkait dengan fitur-fitur bertipe numerik ya. Kita lakukan sedikit statistik inferensial ya. Dan tidak hanya cara ini saja ya teman-teman, ini adalah salah satu cara yang saya pelajari ya, dan masih banyak cara yang lain. Kalaupun ternyata ada yang salahnya, saya mohon dikoreksi melalui komentar ya. Silahkan teman-teman kirim komentar kalau ada salahnya. Kalau teman-teman ingin bertanya, silahkan kirim komentar juga di bawah video ini. Terima kasih buat teman-teman sudah mau menonton video ini. Jangan lupa like ya, dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain supaya banyak teman-teman yang lain juga yang bisa belajar bareng dengan kita. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tetap semangat, tetap produktif.